Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Pemimpin dari berbagai negara pun menghormati Anies Baswedan. Gelora.co, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Kemunculan relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju di pemilihan presiden 2024 cukup beralasan. Salah satu relawan yang muncul berasal dari relawan yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies. Ia pun mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memang pantas didukung relawan karena salah satu kandidat yang terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Oleh karenanya sangat wajar bila ada dorongan dari masyarakat agar Anies Baswedan ikut bertarung di 2024. Pilihan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan tentu sangat logis, sebab Anies Baswedan adalah salah satu capres yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024, kata Jamiluddin dalam Potensi Anies Baswedan bisa dilihat dari berbagai lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan selalu sering 3 besar. Bahkan dalam beberapa survei, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas tertinggi yang mengungguli Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, keberhasilannya memimpin Jakarta dapat menjadi modal untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari 23 janji politiknya, pada umumnya sudah Anies penuhi. Hal lain, kata Jamiluddin, prestasi Anies Baswedan juga sangat menonjol selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diperolehnya. Bahkan pemimpin dari berbagai negara di dunia menghormati Anies Baswedan, jelasnya. Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi calon presiden di gelaran pemilihan presiden 2024. Bahkan, pengusungan Anies Baswedan menjadi capres di gelaran Pilpres 2024 sudah mendapatkan lampu hijau dari anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal. Ia berharap pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah, Anies Baswedan tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia, kata Refrizal seperti dalam cuitannya yang dikutip Galamedia pada Minggu 3 Oktober lalu. Di sisi lain, ia juga meminta rakyat Indonesia untuk senantiasa mendukung dan mendoakan Anies Baswedan agar menjadi Presiden RI tahun 2024. Mohon dukungan dan doanya, kata Refrizal. Refrizal tidak serta-merta melontarkan dukungan kepada Anies tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, Anies Baswedan pernah mengukir prestasi di tingkat dunia dengan masuk ke deretan 20 tokoh besar dunia versi majalah Foresight yang terbit di... Selain nama Anies Baswedan, terdapat pula nama Vladimir Putin, Hugo Chavez, David Miliband, Rahul Gandhi, hingga Paul Ryan dalam deretan tersebut. Majalah tersebut memilih Anies Baswedan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dikenal sebagai Muslim moderat yang memiliki sikap tidak memihak terhadap kekuatan politik tertentu. Anies Baswedan merupakan seorang Muslim moderat yang tetap konsisten untuk tidak memihak pada kekuatan politik tertentu, tulis majalah tersebut. Bahkan, majalah tersebut memprediksikan Anies Baswedan akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan. Anies Baswedan dihadang, pertanda elit politik memang jahat. Jokowilah penyebabnya. Terus menumpuk banyak masalah tanpa solusi. Para elit pun hanya diam manut saja. Rakyat tentu tidak buta.
Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Rakyat tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan kebusukan. Ditulis oleh Asy'ari Usman. Kalau perilaku elit politik tetap seperti sekarang ini, Indonesia tak bakalan bisa keluar dari krisis multidimensi. Apalagi bermimpi mau menjadi negara maju, tidak mungkin. Bangsa ini akan terpuruk terus. Elit politik sudah melihat dengan terang benderang bahwa Jokowilah yang menjadi penyebab berbagai krisis yang sedang terjadi saat ini. Tak mungkin mereka tidak tahu, kecuali memang tak mau tahu. Mereka pasti paham bahwa Jokowi terus menumpuk problem tanpa solusi yang tepat. Anehnya, elit politik tetap setia pada kepemimpinan yang amburadul itu. Bahkan mereka menunjukkan keinginan untuk melanjutkan era Jokowi, melanjutkan inkompetensi, melanjutkan disorientasi, melanjutkan malapetaka yang menimpa bangsa dan negara ini. Keinginan untuk melanjutkan keamburadulan Jokowi itu terlihat dari sikap membebek yang diperlihatkan oleh sebagian besar politisi senior. Mereka mendukung skenario yang bertujuan untuk mencegah figur yang mampu membangkitkan Indonesia. Mereka tak suka Anies Baswedan menjadi presiden. Sebaliknya, Indonesia memerlukan Anies. Celakanya, taktik-taktik busuk untuk merintangi Anies Baswedan disokong habis oleh elit politik senior. Hanya segelintir yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia. Bermacam-macam taktik mereka jalankan untuk menghadang gubernur yang telah menunjukkan kapasitas dan integritas itu. Ada taktik mengkooptasi parpol-parpol bejat ke dalam koalisi penguasa. Ada taktik pilkada serentak yang diundurkan. Ada taktik penunjukan pegawai negeri, polisi dan tentara sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang habis masa jabatan tetapi pilkadanya diundur. Taktik PLT ini akan digunakan untuk mengendalikan hasil pilkada 2024 di ratusan kabupaten atau kota dan provinsi. Semua pikiran jahat mereka dijadikan taktik, dan semua ini didukung oleh elit politik. Jadi, apa sebutan yang harus diucapkan terhadap elit politik itu, kecuali elit politik jahat? Mereka inilah yang akan menghancurkan Indonesia. Mereka akan memelihara kesinambungan era Jokowi yang penuh dengan kekacauan. Mereka secara berjemaah akan melakukan apa saja strategi untuk mencegah Anies Baswedan menjadi presiden. Begitulah pikiran jahat elit politik. Sulit dipahami. Indonesia sedang memerlukan figur seperti Anies Baswedan, tetapi para penguasa politik tidak rela itu terjadi. Hebatnya, begitu banyak intelektual yang mengerti buruk baik, yang melihat sendiri leadership Anies Baswedan bisa pula terbawa masuk ke perkumpulan orang-orang yang mendukung keberlanjutan era kekacauan ini. Sungguh tidak masuk akal, di luar nalar. Begitupun, kita tetap berharap agar orang-orang yang masih waras di DPR dan DPD berusaha menghapuskan PT yang merugikan rakyat itu. Ini sangat penting, sebab kelompok yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi akan mencoba mempertahankan PT, karena inilah salah satu cara untuk menghadang Anies Baswedan. Rakyat tentu tidak buta. Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Dan rakyat paham bahwa penghadangan terhadap Anies Baswedan merupakan isyarat tentang elit politik yang berpikiran jahat. Yakinlah, rakyat akan melawan kebusukan itu.